Dari pertanyaan tadi, ada seorang karyawan yang dianggap melakukan tindakan indisipliner oleh perusahaannya dan perusahaannya melakukan PHK terhadap karyawan tersebut karena alasan indisipliner tadi. Sementara si karyawannya sendiri merasa tidak melakukan tindakan indisipliner seperti yang dituduhkan oleh perusahaan. Nah, pertanyaannya bagaimana si karyawan ini harus membela diri dan kalaupun harus dilakukan PHK, bagaimana prosedurnya dan apa saja yang menjadi hak-hak karyawan. Kita akan membahasnya di video ini ya. Jadi istilah tindakan indisipliner seperti yang dimaksud dari pertanyaan tadi sebenarnya tidak dikenal ya di Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi mungkin yang dimaksud dengan tindakan indisipliner oleh penanya tadi adalah tindakan melanggar peraturan perusahaan. Sebab kalau sesuai Undang-Undang Cipta Kerja yang namanya pelanggaran terhadap peraturan perusahaan ini memang bisa dilakukan PHK terhadap karyawannya. Nah, jadi kita anggap aja yang dimaksud tindakan indisipliner tadi adalah tindakan melanggar peraturan perusahaan karena memang di peraturan perusahaan itu kan ada tata tertib kerja, ada syarat-syarat kerja dan ada tindakan-tindakan yang memang harus dilakukan oleh karyawan di perusahaan. Jadi ketika ada karyawan yang melanggar peraturan perusahaan maka dia dianggap melakukan tindakan indisipliner. Nah, kalau sesuai Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, di pasal 52 di PP 35 2021 itu ditentukan bahwa pelanggaran terhadap peraturan perusahaan merupakan salah satu alasan yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan PHK terhadap karyawannya. Nah, jadi pasal 52 ini merupakan dasar bagi perusahaan untuk melakukan PHK terhadap karyawan yang melanggar peraturan perusahaan atau yang melakukan tindakan indisipliner tadi. Nah, akan tetapi PHK tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja oleh perusahaan ya. Tidak bisa misalnya hari ini karyawan melanggar peraturan perusahaan kemudian besoknya perusahaan melakukan PHK. Tentu tidak bisa seperti itu. Harus ada proseduralnya. Jadi kalau menurut pasal 52 PP 35 2021 ini, pertama sekali perusahaan harus memberikan peringatan kepada karyawannya dalam bentuk surat peringatan, dan ini pun ada 3 surat peringatan ya. Ada surat peringatan atau SP1, ada SP2, ada SP3. Nah, ketiga SP ini jangka waktunya masing-masing 6 bulan. Jadi misalnya kalau karyawan melanggar peraturan perusahaan dikasih SP1 yang berlaku selama jangka waktu 6 bulan. Kemudian kalau dalam jangka waktu 6 bulan itu karyawan melanggar lagi peraturan perusahaan, maka akan diberikan SP2. Begitu juga SP2 ini berlaku 6 bulan yang kalau dalam jangka waktu 6 bulan itu karyawannya melakukan lagi pelanggaran peraturan perusahaan, maka karyawan bisa dikenakan SP3. Akan tetapi kalau misalnya karyawan melakukan pelanggaran kemudian diberikan SP1 yang berlaku selama 6 bulan, kemudian jangka waktu 6 bulan itu habis dan karyawannya melakukan pelanggaran peraturan perusahaan lagi, maka surat pemberitahuannya atau SP-nya ini kembali ke SP1 bukan ke SP2 karena jangka waktu SP1-nya tadi sudah habis ketika si karyawannya ini melakukan pelanggaran peraturan perusahaan lagi. Nah, jadi perusahaan baru bisa melakukan PHK ketika perusahaan sudah memberikan 3 kali SP, dan ketika di SP yang ketiga, ketika jangka waktu SP yang ketiga ini masih berlaku, kemudian si karyawannya ini melakukan pelanggaran peraturan perusahaan lagi, barulah perusahaan bisa melakukan PHK. Nah, untuk melakukan PHK pun ini juga ada prosedurnya ya. Ketika misalnya karyawan sudah mendapatkan SP3, kemudian selama jangka waktu SP3 itu melakukan pelanggaran peraturan perusahaan lagi, maka untuk melakukan PHK karyawan harus memberitahukannya terlebih dahulu kepada karyawan secara tertulis melalui surat pemberitahuan PHK kepada karyawan. Jangka waktunya paling lambat 14 hari sebelum tanggal efektif PHK-nya. Dan ketika karyawan sudah menerima surat pemberitahuan PHK-nya dari perusahaan, kemudian misalnya karyawannya ini menolak untuk di PHK, maka karyawan harus memberikan surat penolakan itu kepada perusahaan. Jadi penolakannya itu dilakukan dengan surat, jangka waktunya 7 hari setelah si karyawannya ini mendapat surat pemberitahuan PHK dari perusahaan tadi ya. Jadi dalam waktu 7 hari ini setelah mendapat surat pemberitahuan
pemberitahuan PHK, si karyawannya ini harus memberikan surat penolakan PHK tersebut kalau memang karyawannya menolak. Tetapi kalau karyawannya tidak menolak, maka dengan lewatnya waktu 7 hari itu ya karyawannya berarti dianggap menerima untuk di PHK. Nah, ketika karyawan ini menerima atau dianggap menerima PHK tersebut, maka karyawan ini berhak mendapatkan kompensasi terhadap PHK tersebut. Karyawan berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, besarnya uang pesangon ini adalah 0,5 dikali ketentuan sesuai pasal 40 ayat 2. Sementara uang penghargaan masa kerja ini 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian haknya sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4 di PP nomor 35 tahun 2021. Nah, untuk mendapatkan rumusnya Anda bisa mendownload program Excel-nya. Silakan Anda download, linknya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Jadi Anda tinggal download saja, nanti Anda bisa memasukkan berapa upah Anda di situ dan akan keluar sendiri nanti sesuai rumusnya berapa total kompensasi yang bisa diterima. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi, sekarang bagaimana kalau misalnya karyawannya ini merasa tidak melakukan tindakan indisipliner sesuai tuduhan perusahaan? Nah, kalau misalnya karyawannya ini merasa tidak melakukan tindakan indisipliner, berarti di sini telah terjadi perselisihan hubungan industrial ya, terutama perselisihan PHK, di mana antara perusahaan dan karyawan tidak terdapat kesamaan pendapat mengenai dilakukannya PHK berdasarkan tindakan indisipliner tadi. Nah, untuk menyelesaikannya tentu saja perselisihan hubungan industrial ini harus diselesaikan secara bertahap atau secara berjenjang. Pertama sekali perusahaan dan karyawan harus melakukan perundingan bipartit, perundingan dua pihak antara perusahaan dan karyawan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tadi atau perselisihan PHK. Kalau misalnya di antara perusahaan dan karyawan ini terdapat kesepakatan di dalam perundingan bipartit itu, maka dibuat perjanjian bersama antara perusahaan dan karyawan, dan perjanjian bersama ini harus daftarkan di pengadilan hubungan industrial. Nah, tetapi kalau misalnya di dalam perundingan bipartit ini tidak terdapat kesepakatan di antara perusahaan dan karyawan, maka salah satu pihak, baik itu perusahaan maupun karyawan, bisa mencatatkan perselisihan itu ke Disnakertrans setempat. Dan berarti di sini penyelesaian perselisihannya itu meningkat menjadi tripartit atau penyelesaian perselisihan 3 pihak antara perusahaan, karyawan, dan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah Disnakertrans yang nanti biasanya akan memediasi perusahaan dan karyawan. Nah, nanti kalau misalnya di dalam perundingan tripartit ini terdapat kesepakatan, nanti akan dibuatkan perjanjian bersamanya, dan perjanjian bersamanya ini akan didaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Kalau misalnya tidak terdapat kesepakatan di antara perusahaan dan karyawan, nanti Disnakertrans yang akan membuat anjuran tertulis kepada kedua belah pihak nih, kepada perusahaan maupun karyawan. Nah, tapi anjuran tertulis dari Disnakertrans ini tidak bersifat mengikat ya. Artinya perusahaan maupun karyawan bisa menerima atau bahkan juga bisa menolak anjuran tertulis tersebut. Nah, kalau misalnya perusahaan dan karyawan menolak anjuran tertulis dan juga di antara mereka tidak ada kesepakatan, maka tahap berikutnya adalah para pihak, baik itu perusahaan maupun karyawan, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Jadi penyelesaiannya tadi bertahap ya, 3 tingkat ya, dari mulai perundingan bipartit, perundingan tripartit, sampai dengan gugatan hukum di pengadilan. Ini kalau misalnya karyawan tidak menerima tuduhan perusahaan dianggap melakukan tindakan indisipliner dan karenanya di PHK. So, demikian solusi yang bisa ditempuh oleh karyawan dalam menyikapi tuduhan perusahaan tadi yang menuduh karyawannya melakukan tindakan indisipliner dan karenanya di PHK. Demikian informasi ini kami sampaikan. Silakan Anda download program Excel-nya untuk rumus uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya. Kalau misalnya karyawan menerima di PHK karena alasan tindakan indisipliner tadi, silakan Anda download program Excel-nya di kotak deskripsi di bawah ini. Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga informasi singkat tadi bisa cukup menjawab pertanyaan di awal tadi ya. Salam.